Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama ustazah hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Mari kita belajar bersama-sama. Bermain perahu kertas. Rian sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Rian sangat menyukai permainan ini. Dari bacaan tersebut, kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa saja benda yang digunakan dalam permainan perahu kertas tadi yang dalam cerita sebelumnya? Ya, bahan yang digunakan adalah kertas, air, ember, baskom. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Ya, perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Coba anak-anak ustazah amati benda-benda di sekitar. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Tentu bentuknya akan berbeda-beda ya anak-anak ustazah. Benda di sekitar kita memiliki bentuk berbeda-beda. Ada berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran. Kita lihat gambar di sini. Di sini ada contohnya, ada jam dinding, ada cincin, ada roda, ada gelang, ada lingkaran kaset, dan lain-lain. Lalu ada benda yang berbentuk persegi. Nah, ini ya benda-benda yang berbentuk persegi yang anak-anak ustazah bisa ketahui. Ada jam dinding, ada kertas, ada papan catur, ada figura, dan lain-lain. Lalu ada benda yang berbentuk persegi panjang. Misalnya ada buku, ada papan tulis, ada penggaris, ada lemari, ada penghapus, dan lain-lain. Ada benda yang berbentuk segitiga. Nah, benda yang berbentuk segitiga ini, di sini ada penggaris, ada sandwich, ada papan peringatan, kemudian ada hanger, ada atap rumah, dan lain sebagainya. Benda yang berbentuk tabung, ada kaleng, ada gelas, ada baterai, ada tong sampah, dan ada pipa. Kemudian benda yang berbentuk kubus. Nah, di sini untuk benda yang berbentuk kubus, contohnya adalah di sini ada rubrik, ada kardus, ada dadu, ada kotak kado, dan lain sebagainya. Kemudian contoh benda yang berbentuk balok. Nah, ini ya contoh benda yang berbentuk balok. Di sini ada penghapus, ada busa, ada lemari, dan sebagainya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, di sekitar kita itu ternyata banyak sekali benda padat. Ada lemari, ada pensil, buku, kursi, meja, rak, lalu ada pintu, gelas, piring. Itu adalah contoh dari benda padat. Lalu ada juga benda cair di sekitar kita. Contohnya ada madu, ada sirup, ada minyak, kemudian ada air mineral, dan lain-lain.
Lalu ada juga benda gas di sekitar kita. Benda gas itu apa saja ya anak-anak ustazah? Contohnya adalah yang pertama itu udara di dalam balon. Kalau balon sendiri ini adalah benda padat, tetapi udara di dalamnya adalah benda gas. Lalu ada asap ya anak-anak ustazah. Kemudian ada gas atau udara di dalam tabung gas. Kalau tabungnya itu sendiri adalah benda padat dan isinya itu adalah benda gas. Lalu ada uap air. Nah, uap air ini adalah contoh dari benda gas. Lalu di sini adalah percobaan untuk sifat benda yang berikutnya. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Nah, di sini cara kerjanya itu yang pertama masukkan kelereng ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kemudian yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kemudian, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedelapan, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Kemudian amati apakah bentuknya berubah. Yang kesembilan, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kesepuluh, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Isi hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Dari percobaan ini kita bisa tahu bahwa kelereng itu bentuk bendanya akan selalu tetap. Kalau air tentunya ini akan berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Pensil bentuknya tetap, sirup dan minyak ini sama dengan air akan berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kalau dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Jadi di sini untuk benda yang pertama itu kelereng, bentuk bendanya tetap ya, dia bersifat tetap. Kemudian yang kedua, air, bentuk bendanya berubah, dia sifatnya berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Kemudian pensil juga sifat bendanya tetap. Sirup dan minyak ini sifat bendanya adalah berubah, dia mengikuti tempat atau bentuknya. Nah, kesimpulannya yang pertama itu kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Kemudian yang kedua, kelereng dan pensil adalah benda padat. Yang ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Kemudian yang keempat, air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Yang kelima, air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, anak-anak ustazah, wujud benda ketiga yang kita akan pelajari adalah benda gas. Nah, benda gas inilah yang menggerakkan perahu dan menggelembungkan balon. Mari kita coba untuk melakukan percobaan berikut untuk mengetahui sifat
dari benda gas. Alat dan bahannya itu yang pertama ada balon, kemudian yang kedua ada kantong plastik bening. Cara kerjanya itu yang pertama tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Kemudian yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu? Nah, setelah kita meniup balon dan meniup kantong plastik ini, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, balon dan plastik adalah benda padat. Yang kedua, balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah dan tempatnya. Jadi ketika ditiupkan di balon, bentuknya akan seperti balon. Jadi sifatnya hampir sama dengan benda cair, yaitu berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Benda gas jika dipindahkan tempat, maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua dapat memahami dan mengerti materi yang ustazah sampaikan. Terima kasih untuk anak-anak ustazah semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.